baru yang Itu satu kan admin sama admin. yang itu untuk dua sama aku juga hari ini ada jadinya karena kalau jadinya hari 10 terus hari Jumat untuk bulan gitu. Jadi di luar itu ya sebenarnya ambil kebijakannya seperti apa aku juga tahu Kak. Tapi kalau kemarin di percakapan untuk bergabung di kegiatan itu eksternal itu maju. Aku kalau yang kelas 12 masukin hari Jumat aja. Bareng sama kelas kelas 11. Iya, tapi kan sama saya itu ada di hari Senin juga. Jadwal. Waktu saya menerima jadwal adalah ada kelas 12 ya. Ini ada nih sampai semester 1. Tapi nanti semester 2 dia udah nggak ada. Gitu. Tapi pas semester 1 udah nggak ada. Mungkin kelas 12 udah nggak ikut kali. Ternyata ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah ya Bu Vita? Itu tadi kan saya unmute. Sekarang Bu Vita coba tes di mute sama tes share presentasi. Kalau memang nanti ada presentasi, dites aja dulu dari sekarang. Oke, ya udah. Oke, Bu Vita, ya sama-sama. Waalaikumsalam. Dan enggak di sananya biar enggak dengar suara admin ya. Berisik dari suara sana. Berisik banget. Katanya anak nih. Iya. Nah, udah. Dengar kali. Iya. Oke, baik adik-adik semua di rumah kelas 10. Silakan sebelum saya mulai, informasikan ke teman-teman yang lain bahwa kegiatan akan dimulai. Ya, kita harusnya mulainya jam 10.40, tapi sekarang sudah jam 10.50, artinya sudah lewat dari 10 menit. Saya masih menunggu teman-teman semua untuk bergabung. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Ajeng Puspita, suara saya terdengar jelas? Kedengeran ya? Oke, baik. Silakan diinformasikan teman-teman kelasnya untuk segera bergabung di kegiatan kepramukaan. Linknya memakai Microsoft Teams, sudah di-share oleh Bu Vita. Saya tunggu 3 menit lagi, baru kita mulai. Dia lagi maunya rapid apa? Rapid. Udah mau. Udah tahu itu ada accept aja. Ya. Jam pelajaran ke-10 akan segera dimulai. Can listen begin. Jam pelajaran ke-10 akan segera dimulai. Can listen begin. Oke, teman-teman semua yang ada di sekolah, silakan segera bergabung, informasikan kepada seluruh teman-temannya untuk segera bergabung di kegiatan kepramukaan di Microsoft Teams ya. Silakan.
informasikan kepada teman-teman yang lain untuk segera bergabung. 1 menit lagi kita mulai. Baik, kita mulai saja kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua silakan dibuka kameranya. Ya, semuanya harus buka kamera. Jika adik-adik semua tidak membuka kameranya, maka saya anggap adik-adik tidak hadir dalam kegiatan hari ini. Jadi saya minta teman-teman semua, adik-adik semua di rumah ataupun di sekolah, untuk membuka kameranya, on cam. Baik, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Kita tunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Untuk teman-teman semua yang ada di kelas, silakan bergabung di dalam Microsoft Teams. Jika misalkan ada kendala, bisa bergabung dengan teman yang ada di sebelahnya agar materinya bisa tersampaikan dengan baik. Baik, adik-adik semua, alhamdulillah kita kegiatan ketemu kembali di hari Senin setelah kegiatan hari Senin kemarin sempat terkendala dikarenakan ada suatu hal kegiatan sekolah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan kepramukaan. Sehingga baru hari ini kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya 2 pekan yang lalu, kakak sudah menginformasikan kepada adik-adik semua di rumah ataupun di kelas bahwa kegiatan hari ini atau kegiatan selanjutnya kepramukaan kita akan praktek. Begitu ya, kita akan praktek membuat pioneering tiang bendera. Nah, karena sepertinya sih lupa ya, adik-adik semua menyiapkan alat dan bahannya, begitu kan? Kakak sudah menginstruksikan kemarin bahwa harus mempersiapkan tambang atau talikur, ya, yang kemarin kakak sudah kasih tahu sama kalian, atau tambang pramuka, atau benang layangan, atau benang sol begitu pada waktu pertemuan yang kemarin. Nah, kakak anggap hari ini kamu tidak punya semua karena saya yakin di kelas juga kayaknya tidak mempersiapkan ini ya. Nah, baik kalau tidak mempersiapkan, sekarang berarti adik-adik menyimak apa yang kakak praktekkan hari ini. Setelah itu nanti disiapkan alat dan bahannya, kemudian tugas adik-adik nanti membuat apa yang kakak buat hari ini, kemudian difoto dan dikirimkan kembali di Google Classroom. Di Google Classroom pun sudah ada perintahnya, seperti itu. Nah, nanti untuk absensi akan dikirimkan oleh Bu Vita melalui chat yang ada di Microsoft Teams. Silakan nanti dibuka linknya untuk isi absen. Ya. Untuk bahannya, untuk alatnya, kemarin kakak sudah bilang suruh bawa sumpit. Nah, kalau nggak ada sumpit, boleh pakai pensil 2, ya. Boleh pakai pulpen, gitu ya. Apapun itu yang penting panjang. Ya. Sudah, siapkan 2. Nah, kalau sudah disiapkan kayunya, kemudian siapkan tambangnya. Nah, tambang yang kakak pakai ini adalah namanya tambang talikur. Ini barusan saja kakak beli di fotokopi, 1 meternya itu harganya Rp1.000, murah ya. Nah, kakak butuh sepanjang 2 meter. Kemarin juga kakak udah bilang ya bahwa siapkan tambang talikurnya sepanjang 2 meter. Nah, Kak,
kalau misalkan saya nggak punya tambang tali kur, boleh pakai tambang benang layangan boleh, benang pancing juga boleh, benang sol sepatu jika di rumah ada boleh, atau benang tali bangunan juga boleh, ya. Jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti saat mengikatnya itu nggak bisa, ya, karena kebesaran tambangnya. Maka dari itu harus tambangnya yang kecil. Kalau mau pakai tambang pramuka, berarti media kayunya harus besar, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai praktek. Caranya, tadi sumpit atau batang kayu yang 2 tadi, kita harus gabungkan. Nah, kita harus gabungkan seperti ini. Ya. Nah, cara menggabungkannya seperti ini. Ini harus diikat menggunakan tambang yang sudah kita siapkan tadi. Ya, sampai sini paham ya? Nah, cara mengikatnya, perhatikan. Cara mengikatnya, kita gunakan simpul. Oke, Kakak sudah kasih materi pada waktu itu simpul pangkal dan simpul jangkar. Yang kita pakai yang pertama itu adalah simpul pangkal. Ya, nah, simpul pangkal kita tambatkan di satu kayu. Ya, buat simpul pangkal terlebih dahulu. Caranya sudah kakak berikan materinya di pertemuan sebelumnya. Silakan diulas kembali. Kalau kakak harus menerangkan kembali simpul pangkal nantinya terlalu lama. Ya, simpul pangkal. Oke, seperti ini. Ya. Kalau sudah, perhatikan. Kemudian pasangkan kayu yang satunya tuh di atasnya atau di bawahnya juga boleh. Oke, kalau sudah, perhatikan, ini cukup digulung saja. Tuh, ya, gulungannya sebanyak berapa Kak? Sesuaikan dengan panjang dari sambungan ini. Ya, kalau dirasa 5 lilitan atau 5 gulungan bisa, ya silakan 5. Kalau nggak bisa, ya berarti 4. Kalau nggak bisa juga, ya berarti 3. Kalau 2 nggak cukup, ya terlalu kecil. Minimal 3, maksimal 5. Oke, kalau sudah 5 lilitan seperti ini, perhatikan, ini kakak sudah 5, pakai yang 5. Ya. Nah, kemudian dililit agak jauh, dililit di bagian ini ada 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah nantinya. Nah, dililit di bagian atasnya lagi sebanyak 5 lilitan. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini nanti. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimanakah cara mengikat matinya? Buatkan lagi simpul pangkal di ujungnya. Jadi diawali dengan simpul pangkal tadi nih. Ya, diakhiri di sini menggunakan simpul pangkal kembali. Silakan kita praktek bersama-sama. Bagi yang memiliki alatnya, kalau tidak ada alat dan bahannya, silakan disimak dengan baik agar nanti saat kamu praktek setelah pembelajaran ini, menyelesaikan tugasnya bisa mengerjakan sendiri. Oke, buat simpul pangkal kembali nih. Ya. Tadi di awal adalah simpul pangkal, kemudian diakhiri menggunakan simpul pangkal kembali. Baik, hasil jadinya akan seperti ini. Nah, ya, tuh.
Sumpit yang tadi ada 2, kemudian menjadi 1 batang sumpit yang panjang. Tuh, perhatikan. Ya. Kerjakan yang baik, yang rapi. Nah, setelah sampai sini, setelah jadi 1 seperti ini, terus diapakan, Kak? Nah, setelah itu kamu siapkan kembali 2 utas tali. Ya, ini tadi tali yang pertama sudah kita sambungkan. Jadi tali yang tadinya kamu beli di tukang fotokopi ini panjang sekali nih 1 meter nih. Ya. Tuh, 1 meter kemudian dibagi 2, diputus, dipotong dibagi 2. Ya, dipotong dibagi 2. Nanti panjangnya jadi seperti ini. Tuh. Ya. Berarti kita butuh 3 utas tali yang panjangnya 50 cm kalau yang menggunakan tali kur seperti saya. Kalau yang menggunakan tali sepatu seperti Sakinah tuh sama teman-temannya, ya itu berarti panjangnya sesuai ukuran tali sepatunya. Ya, karena tali sepatunya kalau dipotong kan sayang, nantinya nggak bisa lagi dipakai di sepatu, terbeli lagi. Jadi nggak usah dipotong. Jadi maksimalkan tali yang kamu punya. Dengan catatan, cara membuatnya harus sama seperti saya. Oke, rapi, tidak menumpuk bagian melilit talinya. Oke, Kak, sudah jadi Kak seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah buat simpul jangkar. Ya, buat simpul jangkar. Kemudian pasangkan di bagian atas sumpit. Ya, kamu tinggal tentukan mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Oke, kalau sudah berdiri begini, nah ini ceritanya bagian atas yang kakak tunjuk. Kemudian pasangkan simpul jangkar. Tuh. Simpul jangkar. Ya. Nah, terus simpul jangkar lagi nggak Kak? Ya. Simpul jangkar lagi. Jadi siapkan 2 utas tali di bagian atas. Gunakan lagi simpul jangkar lagi. Jadi simpul jangkarnya ada 2. Nah, perhatikan. Tuh ya. Simpul jangkarnya ada 2. Oke. Setelah itu bagaimana Kak? Setelah itu tarik tambangnya. Oke. Ini kan ada 4 berarti. Ada 4 utas tali di bagian sumpitnya. Ya. Ini 1, 2, kemudian ini 3 dan 4. Ini kita buat sebagai kakinya sehingga tiangnya menjadi berdiri. Bentar, kita lihat sini ke bagian bawah. Nah, perhatikan. Ditarik. Nah, tuh ya. Sehingga menjadi berdiri. Nah, gini. Oke. Paham sampai sini? Nah, untuk bagian kaki-kakinya, tambang ini, adik-adik bisa ikat di bagian dasarnya, floornya. Nah, bagian dasarnya pakai apa, Kak? Bagian dasarnya boleh pakai styrofoam, boleh pakai triplek, ya, boleh pakai papan. Yang penting ada alasnya. Jangan pakai karton atau pakai kertas, tidak akan bisa. Ya, jadi tali ini butuh pegangan yang kuat untuk menopang si sumpit yang sudah kita jadikan satu, sehingga dia akan berdiri, akan menjadi tiang bendera di dalam kegiatan kepramukaan. Ini bentuknya maket.
dalam bentuk skala yang kecil. Ya, kalau kita aslinya di lapangan menggunakan tongkat pramuka yang ukurannya 160 cm. Ya, kita gabungkan menjadi 2 seperti ini, kemudian dijadikan tiang bendera. Nah, karena ini kecil, ya skalanya kecil, makanya disebutnya maket pioneering. Makanya tambangnya pun yang kita gunakan juga tambang yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian bagian alasnya, adik-adik bisa mempergunakan styrofoam, ya, atau triplek atau papan. Setelah itu langsung didirikan di floornya tersebut, ya, di lantainya tersebut, di dasarnya itu langsung didirikan sampai dia berdiri dan tambang ini ada 4 kakinya. Tuh, bagian kirinya 2 seperti ini, tuh dimegarin, bagian kiri 2, bagian kanannya pun 2 kakinya. Ya, diikat langsung sehingga dia berdiri. Nah, setelah berdiri, adik-adik di rumah ataupun di kelas siapkan bendera kecil warna merah dan putih, bendera Indonesia ya. Nah, untuk bagian atasnya boleh pakai pensil warna ya, digambar saja, kemudian dilem, ditempel. Jadi sehingga tiang benderanya terlihat karena ada benderanya. Jadi bendera kecilnya di sini ditempel oleh kertas warna merah dan putih. Kecil saja, sesuaikan dengan sumpit yang kita pakai, yang kita buat menjadi tiang bendera. Tempel. Setelah sudah semua ditempel, semua sudah dipasang, semua sudah diikat, otomatis nanti dia akan berdiri seperti ini. Ya, setelah berdiri tentunya ada kakinya di bawah, gini ya. Kemudian adik-adik semua foto. Ya, setelah foto, kirimkan foto tersebut ke dalam Google Classroom. Yaitu tugas adik-adik semua setelah adik-adik mengerjakan tugas kepramukaan hari ini. Ya, jadi hari ini kakak berikan materinya adalah maket pioneering tiang bendera. Tugasnya silakan buat maket pioneering tiang bendera sama seperti kakak. Ya, bentuknya ya, bukan alat dan bahannya. Alat dan bahan silakan adik-adik tentukan sendiri di rumah. Bentuknya sama, ya, kemudian difoto, kemudian upload kembali di Google Classroom. Nah, itu untuk absen tugas. Kalau absen kehadiran, silakan dibuka di linknya absensi. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan jika masih bingung untuk membuat maket pioneering tiang bendera. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo. Jelas ini apa yang kakak berikan materi hari ini? Jelas, Kak. Jelas ya? Maaf, Kak, tadi pakai tali apa? Pakai tali apa, Kak? Ah, untuk talinya adik-adik bisa pergunakan pakai tali kur. Nih, tali kur yang saya pakai sekarang. Boleh pakai tali kur. Kalau seandainya adik-adik nggak mau pakai tali kur, ya, tidak bisa menyiapkan karena di dekat rumahnya mungkin tidak ada yang menjual tali kur, adik-adik boleh gunakan tali benang layangan. Ya, boleh pakai tali benang pancing. Boleh pakai tali benang sol. Sol yang untuk sepatu tuh yang warna coklat ya. Kalau itu nggak ada juga boleh pakai benang bangunan, tali bangunan yang warnanya putih. Gitu ya. Nah, di antara itu saja talinya. Kalau adik-adik semua pakai tambang pramuka terlalu besar, khawatir kalau pakai tambang pramuka ya sumpitnya segini panjangnya, dia bisa
tambang pramuka kan besar tuh, ini bisa keikat semua nantinya. Ya, jadi nggak terlihat ikatannya. Gitu ya. Nah, sumpitnya boleh pakai sumpit mie ayam. Ya kan suka makan mie ayam, ada sumpitnya di bawah buat bikin tugas kepramukaan, boleh. Terus boleh pakai sumpit yang ada di rumah yang bisa dicuci gitu ya, yang tidak sekali pakai. Boleh, ini punya kakak yang bukan sekali pakai, ada di rumah. Nah, Kak, aku nggak punya semua-muanya, aku punya pensil yang baru, ada 2. Boleh, pensil yang baru 2 dipakai sama saja. Ya, pulpen juga boleh, bisa sama. Nah, kalau sudah jadikan satu seperti ini, sudah ada sumpit, sudah ada tambang, siapkan alasnya. Alasnya boleh pakai triplek. Triplek apa saja, nggak mesti harus baru. Yang bekas-bekas saja. Coba kamu cari di sekitaran rumah, tripleknya ukurannya nggak usah panjang-panjang, 10 kali 10 cukup. Nggak usah besar-besar ya, 10 kali 10 cukup. Kecil kok, jadinya kotak kecil segini. Nah, kemudian kalau alasnya sudah ketemu, alasnya boleh pakai papan, Kak. Boleh kalau ada papan di rumah. Ya. Kalau ternyata papan nggak ada juga, triplek nggak ada, boleh pakai styrofoam. Ternyata styrofoam juga nggak ada, boleh pakai papan ini untuk talenan itu boleh. Ya, dipakai sementara untuk alas, difoto, selesai. Gitu ya. Kemudian setelah itu apalagi? Siapkan adik-adik bendera merah putih dengan menggunakan kertas. Merahnya silakan diberikan warna. Boleh pakai kertas origami ya, boleh pakai pensil warna, diwarnai. Sampai sini jelas. Setelah itu dirakit, ditempel, dipasang, sudah menjadi bentuk seutuhnya, adik-adik foto. Yes, yang bagus di fotonya. Setelah dipoto, kirimkan ke Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jangan lupa berikan nama. Ya, berikan nama jelas, nama yang lengkap. Sehingga kakak mengabsennya gampang. Oh, misalkan Ajeng Puspita kelas 10 IPA 2 sudah mengumpulkan. Jangan sampai nggak ada namanya, hanya ada kelasnya. Oke, sampai sini cukup jelas apa yang kakak sampaikan materi hari ini? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Baik, terima kasih. Kalau sudah jelas, silakan adik-adik kerjakan tugas dari kakak yang bagus, yang rapi, jangan asal-asalan ya. Jangan penting udah berdiri, selesai, kirim. Ya, silakan tuangkan kreativitas kamu, imajinasi kamu sehingga bisa membuat maket pioneering tiang bendera dengan bentuk yang paling bagus. Ya, begitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kakak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan adik-adik buat tugasnya dengan baik, dengan bagus, kemudian dikirimkan kembali ke Google Classroom. Dan jangan lupa untuk absensinya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu kembali di hari Senin yang akan datang. Nah, Senin nanti kita teori lagi. Setelah teori kita baru praktek. Jadi selang-seling ya, teori praktek seperti itu. Oke, baik adik-adik semua. Kakak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, salam Terima kasih, pramuka. Kak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, Kak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Kak. Yo.